Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nugrahani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya tentang pekerjaan pendahuluan pada sebuah pembangunan. Pengantar struktur bangunan. Pekerjaan pendahuluan pada sebuah pembangunan. Nama, Wulan Nugrahani, NIM 201000014. Yang pertama, yaitu persiapan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pokok suatu proyek konstruksi, pekerjaan yang pertama harus dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini baik untuk proyek-proyek pembangunan gedung bertingkat, proyek pembangunan airport, jembatan, jalan pelabuhan, dermaga maupun proyek lainnya. Secara umum tidak banyak berbeda. Besar kecilnya, mudah atau sulitnya, tergantung pada masing-masing proyek yang akan dikerjakan. Adapun pekerjaan persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, antara lain, yang pertama, penyiapan lahan, kedua, perencanaan site plan, ketiga, perhitungan kebutuhan sumber daya, keempat, pembuatan sub-drawing, kelima, pengadaan material untuk pekerjaan persiapan, keenam, mobilisasi peralatan, ketujuh, pelaksanaan di lapangan. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Pengujian tanah sangat diperlukan sebagai bahan menentukan perencanaan sistem dan jenis konstruksi. Pemeriksaan dan pengujian pekerjaan tanah yang dilakukan akan diperiksa dan diuji pada laboratorium penyelidikan tanah yang dipilih oleh konsultan pengawas atau pengawas lapangan atau direksi teknik. Pengukuran elevasi tanah. Untuk memulai penggalian, kontraktor harus mengukur elevasi tanah asli dengan disaksikan dan disetujui oleh konsultan pengawas atau pengawas lapangan atau direksi teknik. Pekerjaan ini meliputi pengukuran untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang batas-batas galian, kontur, dan volume pekerjaan galian atau urukan. Kontraktor akan diminta untuk melaksanakan pembersihan sebelum pelaksanaan konstruksi lainnya. Yang pertama, clearing, yaitu membersihkan semua sampah-sampah dan barang-barang yang tidak perlu. Kedua, stripping, memapras semua rumput dan tumbuh-tumbuhan lainnya, kecuali pohon-pohon yang memang dipertahankan. Ketiga, grubbing, menyingkirkan dan membuang semua sampah dari tempat kerja. Pengupasan tanah bagian atas. Semua area bangunan sesudah stripping dan grubbing diselesaikan. Buah lapisan tanah setengah senti. Tanah lapisan atas ini dapat dipakai untuk bahan urukan halaman. Yang kedua, pemadatan yang bukan area bangunan. Tanah uruk ini harus dipadatkan paling sedikit mencapai 60% dari pemadatan maksimum. Ketiga, pemadatan area jalan. Di daerah yang akan dibuat jalan tanahnya harus dipadatkan sampai 95% dari pemadatan maksimum. Selanjutnya, finish grading. Tanah ini di bawah plat beton dan jalan tanahnya harus dengan baik dan elevasinya tidak boleh berada lebih dari 1,5 cm
dengan elevansi yang tercantum dalam gambar. Di daerah untuk landscaping, elevansinya tidak boleh berbeda lebih dari 3 cm dengan elevansi yang tercantum dalam gambar. Pekerjaan-pekerjaan untuk melindungi kerusakan meliputi pembuatan tanggul-tanggul, selokan-selokan sementara, sumur-sumur, alat-alat pompa, dan lain-lain guna mencegah kerusakan atau di bawah tanah tempat yang berdekatan. Selanjutnya adalah perencanaan site plan. Ini adalah gambar dari perencanaan site plan. Site plan merupakan gambar 2 dimensi yang memberikan rencana detail pembangunan dengan semua unsur penunjang di dalamnya, dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. Di dalamnya, termasuk rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, fasilitas umum, dan lainnya. Site plan juga harus menunjukkan bangunan baru atau rencana penambahan di masa depan, lengkap dengan garis kontur tanahnya. Berikut merupakan perbedaan site plan dan master plan. Yang pertama, site plan menggambarkan tata letak bangunan dan sarana-prasarana pendukung. Sedangkan master plan mencangkup semua fungsi kegiatan dan dilengkapi dengan rencana, sistem jaringan, sarana, serta prasarana. Kedua, site plan dibuat untuk lahan seluas kurang dari 50 hektar. Sedangkan master plan dibuat untuk lahan luas minimal 50 hektar. Yang ketiga, site plan luasan gambar berdasarkan kepemilikan lahan pada saat diajukan. Master plan, gambar master plan diajukan oleh perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang pembangunan, perumahan, penggudangan, perindustrian, pariwisata, dan lain-lain. Site plan dibuat sebelum melaksanakan pembangunan fisik. Site plan merupakan bentuk lebih detail dari master plan. Master plan tata letak bangunan sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan dijadikan dasar dalam pengajuan IMB. Peraturan umum mengenai site plan. Di Indonesia, berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau IMB, ada beberapa ketentuan atau peraturan umum mengenai site plan berikut ini. Yang pertama, setiap orang atau badan hukum yang akan merencanakan penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan proyek atau bangunan harus mendapat izin lokasi atau advance planning dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Kedua, setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan atas tanah yang dibebaskan sesuai dengan izin lokasi atau rekomendasi atau fatwa rencana pengarahan lokasi terlebih dahulu. Dibuat site plan untuk diajukan pengesahannya kepada wali kota setempat melalui kepala instansi yang berkaitan dengan tata kota dan pemukiman. Ketiga, site plan digunakan dalam bentuk gambar atau peta dalam skala tertentu di atas kertas kalkir dengan bentuk format yang telah ditetapkan oleh instansi atau dinas. Keempat, setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan sarana ibadah dan pendidikan atau yang bersifat sosial murni dengan tanah kurang dari 5.000 meter persegi dibebaskan dari persyaratan pengesahan site plan. Selanjutnya adalah cara mengajukan pengesahan site plan. Jika pengembang ingin mengajukan pengesahan site plan, menurut SIPP Kenpan RB ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berikut ini. 1. Surat permohonan. 2. Fotokopi
KTP pemohon. 3. Fotokopi bukti kepemilikan atau legalitas lahan. 4. Fotokopi surat keterangan bebas banjir. 5. Fotokopi izin lokasi. 6. Profil perusahaan atau fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi perubahan terakhir akte pendirian perusahaan jika terdapat perubahan, fotokopi situ, fotokopi SIUN, fotokopi NPWP perusahaan. Ketujuh, fotokopi izin lingkungan atau SPPL. Kedelapan, gambar rencana site plan. 9. Gambar desain bangunan perumahan. Ke-10, rekomendasi PLN. 11, rekomendasi PDAM. Selanjutnya adalah cara mengajukan perubahan site plan. Perubahan site plan biasanya dilakukan untuk merevisi gambar sebelumnya. Misalnya, mengubah penataan letak bangunan dalam jumlah sebagian atau seluruhnya. Perubahan site plan dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keadaan lingkungan pembangunan. Perubahan ini kemudian disahkan oleh kepala dinas. Berikut ini syarat yang harus dilengkapi. Yang pertama, surat permohonan. Yang kedua, surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan. Ketiga, fotokopi KTP. Keempat, fotokopi surat tanah. Kelima, fotokopi lunas PBB tahun terakhir. Keenam, surat izin peruntukan penggunaan tanah, izin lokasi, atau rekomendasi dari wali kota, atau untuk luas mulai dari 5.000 meter persegi. Ketujuh, tanah luas izin peruntukan penggunaan tanah. Kedelapan, akta pendirian perusahaan atau yayasan bagi yang berbadan hukum. Ke-9, izin tetangga. Ke-10, gambar pra-site plan. Selanjutnya adalah mengapa calon pembeli perlu tahu site plan. Selain bermanfaat sebagai rumusan untuk perencanaan pembagian bagi developer rumah, site plan juga berguna bagi calon pembeli. Melalui site plan, calon pembeli dapat mengenali lokasi pemilihan dengan lebih akurat. Dengan begitu, calon pembeli juga bisa memilih lokasi yang paling tepat dengan mempertimbangkan fasilitas dan akses terdekat dari lokasi yang dituju. Ketiga, perhitungan kebutuhan sumber daya. Yang pertama, daya listrik. Daya listrik diperlukan oleh proyek meliputi 1. Penerangan. 2. Air condition atau AC. 3. Peralatan kerja seperti tower crane, lift bahan, mesin potong keramik. Keempat, bor, bar bender, bar cutter, pompa air, dan lainnya. Kelima, peralatan kantor seperti komputer, plotter, mesin fotokopi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu air kerja. Air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, toilet di kantor proyek, base camp staff, barak pekerja, pencucian kendaraan proyek, dump truck, concrete mixer, dan lainnya. Selanjutnya perawatan beton atau concrete curing, termasuk testing beton. Keenam, batching plan untuk pembuatan mortar atau beton molen. Ketujuh, pengetesan peralatan mekanikal seperti hidran, sprinkler, dan lainnya. Kedelapan, perawatan plesteran dinding. Kesembilan, keperluan lokasi-lokasi kerja lainnya. Selanjutnya nomor 4, yaitu pembuatan shop drawing.
Subdrawing merupakan gambar teknik yang dibuat oleh kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan. Dalam organisasi kontraktor yang bertugas membuat gambar ini adalah drafter. Dalam proyek skala besar seperti gedung bertingkat tinggi atau infrastruktur, gambar dibuat menggunakan kertas A3. Ini merupakan contoh gambarnya. Fungsi subdrawing berperan sebagai media komunikasi antara perencanaan dan pelaksanaan, berisi tentang detail dari pembuatan komponen konstruksi dan digunakan pada proses instalasi untuk mempermudah proses pemasangan. Pembuatan subdrawing merupakan bagian terpenting dari proses konstruksi, karena subdrawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksana di lapangan agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan rework, pembengkakan waktu dan biaya. Kedua, subdrawing dapat membantu kegiatan pengendalian pada kegiatan perhitungan terhadap kebutuhan jumlah atau volume material, sehingga optimalnya ketepatan perhitungan biaya dan pembelian suatu material. Pembuatan dan waktu pembuatannya. Gambar subdrawing sendiri dibuat oleh konsultan perencana, baik itu perorangan ataupun perusahaan. Gambar subdrawing dibuat atau diserahkan pada awal atau sebelum proyek dilaksanakan, atau biasanya sudah masuk ke dalam dokumen lelang yang diupload di dalam LPSE jika lelang atau tender proyek pemerintah. Selanjutnya, alur pembuatan subdrawing dan kapan pekerjaan konstruksi bisa segera dimulai. Subdrawing yang dibuat oleh drafter harus dikoreksi oleh project engineer untuk menjamin ketepatan metode yang telah disepakati dan kesesuaian dengan kontrak. Adapun subdrawing yang harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, adanya key plan membuat posisi pekerjaan yang jelas. Kedua, menggunakan notasi gambar dan legenda yang jelas untuk jenis material. Ketiga, skala elevasi dan dimensi yang akurat pada tiap item pekerjaan. Keempat, gambar sesuai dengan kondisi lapang dan dapat diaplikasikan di lapang. Dalam proses pembuatannya, seorang drafter harus berkoordinasi dengan pihak pengawas atau manajemen konstruksi atau MK diperlukan untuk menjamin apa yang telah digambar sesuai dengan maksud perencanaan. Berikut merupakan diagram alur persetujuan subdrawing. Bisa dilihat di situ ada yang pertama konsultan perencana, yang kedua drafter kontraktor, ketiga ke proyek engineer, yang selanjutnya konsultan pengawas MK, yang selanjutnya adalah distribusikan ke lapangan. Setelah subdrawing yang telah dibuat mendapatkan persetujuan dari konsultan pengawas atau MK, maka subdrawing segera dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu site manager atau SM dan supervisor. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan setelah didapatkannya surat izin pelaksanaan pekerjaan atau IPP. IPP berisi keterangan mengenai pekerjaan apa yang dilaksanakan, material atau bahan yang dibutuhkan, beberapa volume pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan dengan metode seperti apa. Yang selanjutnya, yang kelima,
Pengadaan material untuk pekerjaan persiapan. Metode pelaksanaan untuk pengadaan material tidak ada yang khusus. Untuk pekerjaan persiapan, belum begitu banyak memerlukan material. Material yang dibutuhkan terutama hanya untuk kebutuhan pembuatan perakitan kantor, proyek, kantor konsultan dan pengawas, gudang, barak pekerja, base camp, staff, pagar proyek, dan bangunan-bangunan yang bersifat sementara lainnya. Yang selanjutnya adalah mobilisasi peralatan. Mobilisasi peralatan adalah merupakan bagian dari keseluruhan program mobilisasi pekerjaan yang harus dilaksanakan kontraktor. Mengingat hal-hal seperti disebutkan dalam spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dalam waktu 7 hari setelah penandatangan kontrak, kontraktor harus melaksanakan rapat pra-pelaksanaan atau pre-construction meeting yang dihadiri pemilik, direksi pekerjaan, wakil direksi pekerjaan bila ada, dan kontraktor untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun yang non-teknis, termasuk program atau jadwal mobilisasi peralatan. Yang kedua, dalam waktu 15 hari setelah rapat pra-pelaksanaan, kontraktor harus menyerahkan program mobilisasi peralatan berupa jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diusulkan dalam penawaran. Yang ketiga, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan jadwal kedatangan peralatan di lapangan, termasuk daftar detail yang menunjukkan struktur jembatan yang memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi, pelaksanaan, dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur jembatan. Ini merupakan contoh kegiatan mobilisasi peralatan di proyek konstruksi. Selanjutnya adalah periode mobilisasi peralatan konstruksi jalan dan jembatan. 1. Periode mobilisasi peralatan dibatasi sesuai ketentuan spesifikasi, harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari, terhitung tanggal mulai kerja, kecuali penyedia fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu atau peralatan laboratorium, harus diselesaikan dalam waktu 45 hari. Kedua, berkaitan dengan peralatan yang belum digunakan, kontraktor dapat mengajukan jadwal mobilisasi sesuai kepada PPK, agar jadwal mobilisasi peralatan dapat dipertimbangkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan item pekerjaan yang bersangkutan. Misal, jadwal pengaspalan dilaksanakan bulan 4, berarti alat pumping setnya kita datangkan sebelum jadwal pengaspalan tersebut. Ketiga, setiap kontraktor melakukan kegiatan mobilisasi, wajib dilampirkan berita acara mobilisasi, seperti item-item yang dimobilisasi baik peralatan maupun personil. Yang selanjutnya adalah pembayaran mobilisasi. Mobilisasi harus dibayar atas dasar lump sum menurut jadwal pembayaran yang diberikan di bawah, di mana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua peralatan dan untuk semua pekerja, bahan perkakas, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam pasal 1, 2, 1 ayat 1 dari spesifikasi ini. Walaupun demikian, direksi pekerjaan dapat
Setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan, memerintahkan kontraktor untuk menambah peralatan yang dianggap perlu dapat menyebabkan perubahan harga lumsum untuk mobilisasi. Pembayaran biaya LUM ini akan dilakukan dalam 3 angsuran sebagai berikut. 1. 50% bila mobilisasi 50% selesai dan pelaksanaan atau fasilitas pengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi. 2. 20% bila semua peralatan utama berada di lapangan dan diterima oleh direksi pekerjaan. Yang ketiga, 30% bila demobilisasi selesai dilaksanakan. Bila mana kontraktor tidak menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan dalam pasal 1.2 ayat 3, maka jumlah yang disahkan direksi pekerjaan untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga lumsum mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1% nilai angsuran untuk setiap keterlambatan 1 dari penyelesaian sampai maksimum 50 hari. Yang selanjutnya adalah yang ke-7, pelaksanaan di lapangan. Pekerjaan persiapan di lapangan dimulai dengan melakukan pengukuran dan membuat patok ukur tetap yang akan menjadi pedoman bagi pengukuran-pengukuran selanjutnya. Patok tetap ini dibuat di luar garis bangunan yang akan dibangun agar tidak hilang selama pelaksanaan. Tahap akhir pekerjaan pengukuran ini yakni dilakukan pengecekan kembali kebenaran bersama-sama dengan konsultan pengawas dan konsultan perencana. Setelah selesai, maka dilaksanakan pembuatan semua fasilitas proyek yang diperlukan dimulai. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.